mati. Hampir 400-an mati, Pak. Hanya tinggal tersisa. Termasuk paman Nabi Hamzah, beberapa sahabat-sahabat Nabi yang wafatnya di Gunung Uhud pada waktu peperangan. Masjid Jabal Uhud dan area makam 70 syuhada perang Uhud ini berhampiran betul dengan Masjid Jabal Uhud ya. Di balik sana ada Bukit Panah ya, itu dulu tempat pasukan Muslim di bawah komando Rasulullah berhadapan dengan kafir Quraisy, dan di perang Uhud tersebut syahid 70 syuhada. Salah satunya Hamzah ya. Sayyidina Hamzah yang juga paman Rasulullah. Ini kita melihat bentuk dalamnya seperti apa. Kemudian ramai sekali yang datang berziarah ke sini, Jar. Ini salah satunya rombongan kita nih. Ya, rombongan kita, rombongan dari Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dengan Rafael Andalus Al-Haramain. Apakah dari awal gini? Tidak. Awalnya itu makan di sana, Pak. Di daerah yang agak lembah itu. Ya, yang ada pohon-pohon kurma itu. Ada agak lembah. Di sana pada awalnya makam syuhada Uhud ini. Tapi karena suatu banjir besar melanda, akhirnya mayat terangkat. Subhanallah. Ini janji Allah bahwasanya para pejuang-pejuang tidak mati. Supaya dulu apakah kau mengatakan bahwasanya orang yang mati itu mati? Tidak, kata. Ya, ternyata jasad mereka masih utuh. Akhirnya karena pada terapung dipindahkan ke tempat yang agak tinggi. Jadi ini adalah merupakan renovasi, perpindahan dari lokasi kubur di bawah. Nah, apa yang terjadi, Bu, di perang Uhud? Saya izin cerita sebentar, Pak ya. Perang Uhud ini perang yang terjadi di tahun ketiga setelah Nabi hijrah ke Madinah. Peperangan kedua setelah melalui perang yang pertama yang disebut dengan Perang Badar. Terdengar, Bu? Perang Badar ya? Perang Badar itu terjadi di tahun kedua setelah Nabi hijrah. Apa yang berlaku di Perang Badar, itulah yang akan berlaku di Perang Uhud. Perang Badar itu terjadi karena orang-orang kafir Quraisy, orang Arab Quraisy. Pak Bu, orang Arab Quraisy itu juga suku Nabi ya. Jadi kalau kita mendengar kata Quraisy, jangan langsung terbayang benar kita itu orang kafir, tidak. Ada juga orang Quraisy yang Muslim, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, orang Quraisy suku yang bagus, Pak, pada awalnya. Ya, sorry, dasarnya bagus. Kemudian karena tak terima Islam, akhirnya bermusuhan. Tapi pada akhirnya orang-orang Quraisy pun akhirnya masuk. Baik, ketika 2 tahun setelah hijrah, orang-orang kafir Quraisy melihat bahwasanya Nabi di Madinah ini mengalami kemajuan, diterima dengan baik, pengikutnya semakin banyak. Wah, ini kacau ini katanya. Ini nggak boleh dibiarkan. Kita harus matikan Muhammad itu, karena kan di Mekah dia disusir, di Mekah disiksa. Cuma qadarullah saja di Mekah tak bisa mati. Padahal sebenarnya dari awal memang mau dimatikan. Pada waktu hijrah, nanti saya jelaskan pada waktu berikutnya. Pada waktu hijrah saja itu kan rumah Nabi
kepung kan, target satu mau dibunuh, tapi Allah kuasa menyelamatkan Nabi Muhammad. Singkat cerita, sampai ke Madinah malah pendukungnya semakin banyak, iri, cemburu. Akhirnya mereka pun melakukan penyerangan ke Madinah. Ya, pokoknya saya mati gitu Pak, target begitu. Ya, untuk bunuh Nabi. Alhamdulillah ada paman Nabi namanya Abbas. Abbas itu bapak adik daripada bapak Nabi. Waktu itu masih tinggal di Makkah. Dia dengar bagaimana skenario rekayasa niat orang Mekah untuk membunuh Nabi. Maka dengan izin Allah Pak, dia utus orang yang berkuda untuk menyampaikan informasi di awal ke Nabi bahwasanya akan ada penyerangan dari orang kafir Quraisy. Singkat cerita Pak, 3 hari sampai. Masya Allah, baik sudah. Kita Mekah Madinah 5 jam. Dia 3 hari. Wah, hari kudanya Pak, luar biasa. Singkat cerita, disampaikan ke Nabi. Bla 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 bla. Oh, akhirnya Nabi pun menyusun strategi. Maksudnya kita nggak boleh perangnya di Madinah, karena akan berdampak kepada banyak korban jiwa, terutama ibu-ibu, anak-anak, dan harta benda. Maka kita harus menghadang orang kafir Quraisy di perbatasan. Nah, ini tempatnya. Nah, kenapa dipilih Uhud? Karena di sini banyak gunung-gunung. Maka Nabi mengatur strategi supaya pasukan pemanah itu standby di puncak gunung. Dan puncak gunung yang diambil itu Mas Bar itu, yang mereka sedang naik itu. Awalnya kita mau ke sana nih, cuma karena Pak Supir tadi waktu cuma setengah jam, kan ada beberapa tempat yang harus kita kunjungi. Atau Bapak Ibu ada yang kepingin mau naik ke atas? Itu. Ah, kita lihat aja ya. Baik. Akhirnya Nabi mempersiapkan pasukan berjumlah 1.000 orang. Coba ya. Orang kafir Quraisy jumlahnya 3.000 dengan pasukan yang lengkap. Pasukan berkuda, pasukan memanah, artileri. Pokoknya semua lah, komplit. Orang Islam cuma 1.000 awalnya. Itu pun yang berkuda cuma 200. Lainnya jalan kaki semua. Memang terbatas. Rupa-rupanya di antara 1.000 itu ada juga yang membelot. Oh Pak, pelajarannya jangan jadi orang membelot. Pengkhianat. Di antara yang 1.000 itu awalnya siap, rupanya di pertengahan jalan pun akhirnya mundur. Tinggallah 700. Tapi Nabi tidak pernah pantang mundur, ya kan? Kali di udara. Pantang Nah, singkat cerita, ya, iya. Sekali merangkul dayung, bukan ya. Akhirnya Nabi menyusun strategi Pak. Apa strateginya? 650 standby di bawah, 550, 150 standby di atas. Menjadi pasukan pemanah. Artinya kalau datang pasukan, mereka mudah untuk mengalahkan. Nah, jadi 3.000 lawan 700. Pertempuran pertama itu seminggu Pak tempur ya. Pertempuran pertama alhamdulillah ya kemenangan di pihak Islam. Banyak orang kafir Quraisy yang wafat. Sehingga wafat itu Pak di sini nih. Bergelimpanganlah mayat-mayat plus harta rampasan perang. Ghanimah namanya. Apa itu? Pedang, baju besi itu berharga Pak. Ya, ada kudanya segala macam. Nah, begitu nampak orang-orang kafir Quraisy sudah malah kalang kabut, pasukan pemanah yang diutus Nabi di atas yang mengatakan jangan pergi sebelum selesai, rupanya terkesan dengan harta. Jadi Pak, puncak kehancuran kita manusia ini ada pada harta. Masya Allah. Gampang lihat harta. Wah ini mantap juga ini kan. Akhirnya orang pun pada kabur. Oh mari turun. Akhirnya semua pasukan pemanah yang diutus di atas pada turun berebut harta. Nah yang 3.000 itu kan tak mati semua Pak. Masih ada yang hidup. Begitu melihat atas aman, akhirnya mereka balik menyerang Pak, putar arah. Mereka pula yang menguasai gunung. Akhirnya mereka pula yang bergantian memenahi umat Islam yang sibuk mengumpulkan harta. Pak, dunia ini sementara. Kalau kita sibuk mengumpulkan harta, habis dimakan harta Pak. Ya kita dunia ini cuma dari Sulaiman ya kan. Iya, jadi nggak usah terlalu gampang sama harta. Nah singkat cerita Pak, ini akhirnya ya kekalahan di pihak umat Islam. Ya, apa poinnya? Ya, tidak boleh melanggar ketentuan daripada
pimpinan. Iya. Jadi ketaatan pada pimpinan wajib. Efek daripada tidak taat, akhirnya kekalahan pada umat Islam. Sehingga Pak, begitu dipukul mundur, habis Pak. Maka yang 700 itu mati, hampir sebagian besar mati. Hampir 400-an mati Pak. Hanya tinggal tersisa, termasuk paman Nabi Hamzah, beberapa sahabat-sahabat Nabi yang utama wafatnya di Gunung Uhud pada waktu peperangan Uhud ini. Oleh karena itu, ya, kisah yang dapat kita ambil, ya, mari sama-sama kita taat pada pimpinan. Yang kedua, jangan silau dengan harta, karena itu malah akan menghancurkan kita. Dan itu terakhir, mari kita doa kepada suhada perang Uhud. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosanya. Ya, karena dosanya panjang. Kita bersama dalam kehidupan kita, ibaratnya ketika kita sudah berada dalam posisi yang susah, harus dalam mengambil keputusan. Jangan asal kita gerak, jangan asal kita jalan. Karena bisa saja kecerobohan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Tidak sedikit banyak orang yang hancur gara-gara kecerobohan salah. Mudah-mudahan perjalanan ini صراط الذين أنعمت عليهم